Di dalam bidang medis, onani atau masturbasi banyak dianjurkan untuk para pemuda-pemudi yang belum menikah. Jikapun tidak dianjurkan, tapi dibolehkan. Alasannya untuk kesehatan. Ada aja dalih-dalih yang dipergunakan, mulai dari mencegah kanker, menjaga imunitas tubuh, sampai melepaskan stres dan sebagainya. Tapi sesungguhnya bagaimana hukumnya dalam Islam? Masturbasi atau onani dalam bahasa Arab disebut dengan istimna. Ialah suatu perbuatan merangsang diri sendiri dengan tujuan mencapai kepuasan tanpa pasangan yang sah. Dalam Islam, menurut mayoritas para fuqaha, onani adalah suatu perbuatan yang dipandang sebagai dosa besar. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengharamkan perbuatan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dan mereka yang menjaga kehormatannya dalam hubungan seksual, kecuali kepada istri atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Maka barang siapa yang menginginkan selain yang demikian, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5, 6, dan 7. Penjelasan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik diperkuat pula oleh riwayat di hari akhirat Tuhan tidak akan melihat golongan-golongan ini lantas terus berfirman, "Masuklah kalian ke dalam api neraka bersama-sama mereka yang berhak memasukinya." Golongan-golongan tersebut ialah yang pertama orang-orang homoseksual, yang kedua orang yang bersetubuh dengan hewan, yang ketiga orang yang mengawini istri dan juga anak perempuannya pada waktu yang sama, dan yang keempat adalah orang yang kerap melakukan onani. Kecuali jikalau mereka semua bertaubat dan memperbetulkan diri sendiri, maka tidak lagi akan dihukum. Maksud riwayat yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikemukakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Qa'bar 59 tanpa mengemukakan status kekuatannya atau sumber periwayatannya. Mengapa masturbasi dan onani diharamkan? Sebab ini akan hanya mendorong pelakunya untuk melakukan hubungan seksual yang selanjutnya. Nah, pintu inilah yang ditutup oleh Islam. Menurut Sahwaliyallah Dahlawi, kegiatan ini juga berdampak pada aspek negatif psikologis si pelaku. Perasaan malu, kotor, dan berdosa menghinggapinya sehingga ia tidak berani untuk mendekati laki-laki atau wanita yang ia sukai. Malu akan kelakuannya ini juga merupakan fitrah manusia. Melakukan hal itu secara sering juga banyak membawa mudarat kepada kesehatan si pelaku. Badan lemah, anggota tubuh kaku dan bergetar, perasaan berdebar-debar, dan pikiran tidak menentu. Belum lagi hal ini akan mempengaruhi produksi berbagai organ reproduksi yang normal, berkurangnya sel telur dan sperma sehingga tidak bergairah. Melazimkan diri dengan onani telah membuat pelaku menjauhi nilai-nilai moral serta akhlak yang tinggi menjadi unsur utama kemuliaan umat Islam. Namun, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa onani masturbasi dibolehkan jikalau seseorang menghadapi keadaan yang gawat karena luapan syahwat dan dia berkeyakinan bahwa dengan melakukan hal ini ia akan meredakan syahwatnya dan dapat pula menghalangi dirinya dari terjerumus ke dalam sesuatu zina atau pelacuran. Setelah tentunya ia melakukan berbagai tindakan preventif seperti puasa, zikir, dan sholat. Quran Surah Yusuf ayat 32 dan 33. Bolehkannya para ulama bukanlah bertujuan menghalalkan perbuatan tersebut, tetapi didasarkan kepada kaidah usul fikih yang menyatakan dibolehkan melakukan bahaya yang lebih ringan supaya dapat menghindari bahaya yang lebih berat. Di sini perlu diperhatikan diperbolehkannya dalam suasana yang amat penting, bukan dilakukan setiap hari dengan rangsangan pula. Pertama dibolehkan atas dasar pertimbangan maslahat agama, sedangkan yang kedua diharamkan atas dasar pertentangan dengan perintah dan nilai-nilai agama. Dan barang siapa yang berusaha untuk menjauhi onani atas dasar takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupinya. Insya Allah hidayahnya akan membimbing seseorang itu menjauhi perbuatan nista dan akan digantinya dengan anugerah kelezatan jiwa dan kepuasan batin yang tidak mungkin tergantikan. Sederhananya, jika hati dan nurani kita merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan, itulah tandanya bahwa ada sesuatu yang salah dengan yang sedang kita perbuat. Wallahu a'lam bishawab.